teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdiani Ubadia. Saya dari kelas PS25E, Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Oke, selamat datang untuk teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas, mengkritik, menyanggah, ataupun pendapat saya mengenai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat dunia, yaitu Plato. Nama ini mungkin sudah pasti tidak asing lagi oleh teman-teman, karena Plato ini merupakan murid dari Socrates dan beliau merupakan guru dari Aristoteles. Plato juga memiliki pemikiran yang membentuk dasar bagi banyak teori filsafat dan pendidikan modern serta politik. Tapi, apakah teman-teman tahu bahwa di balik kejeniusannya, pemikiran Plato juga menyimpan banyak kontroversi serta kelemahan? Bahkan ada beberapa filsuf menilai gagasan Plato ini terlalu ideal dan tidak menyentuh kenyataan. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas kritik terhadap filsafat Plato, khususnya pada gagasan teori yang terkenal, yaitu teori dunia ide. Mungkin sekarang kita akan membahas dulu sekilas tentang pemikiran Plato. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat setiap hari bukanlah dunia yang sesungguhnya. Semua yang di hadapan kita hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata, yaitu dunia ide. Menurut Plato, dunia ide adalah tempat segala bentuk yang sempurna. Di sanalah terdapat ide kursi, ide manusia, ide keadilan, dan seterusnya. Semuanya nampak sempurna, abadi, dan tidak berubah. Sementara dunia yang kita tinggali ini, dunia fisik, hanyalah tiruan yang tidak sempurna dari dunia ide tersebut. Contohnya begini, setiap kursi yang kita lihat di dunia ini, entah bahannya itu kayu, besi, atau plastik, semuanya berbeda, tetapi saling terhubung. Terhubung satu, yaitu ide kursi yang sempurna di dalam dunia ide. Untuk menjelaskan ini, Plato membuat alegori terkenal, yaitu alegori gua. Manusia katanya seperti tahanan di dalam gua yang hanya melihat bayangan di dinding. Mereka mengira bayangan itu adalah kenyataan, padahal sebenarnya kebenaran sejati ada di luar gua. Dengan kata lain, dunia nyata hanyalah refleksi dari realitas yang lebih tinggi. Dunia ide ini hanya bisa dicapai lewat akal, bukan lewat indera. Oke, kita lanjut ke kritik terhadap teori dunia ide ini ya. Oke, yang pertama itu teori ini tuh terlalu abstrak dan tidak terbukti. Bagaimana kita tahu bahwa dunia ide ini benar-benar ada? Plato tidak pernah memberikan bukti yang konkret. Ia hanya menyatakan bahwa dunia ide harus ada agar dunia nyata bisa dijelaskan. Tapi menurut saya ini hanyalah asumsi metafisik yang tidak bisa diuji secara ilmiah. Dengan kata lain, dunia ide adalah konsep yang indah, tapi tidak memiliki dasar empiris untuk dibuktikan. Nah, kritik yang kedua itu teori Plato ini terlalu mengabaikan pengalaman dan indera. Plato menganggap bahwa apa yang kita lihat dan kita rasakan itu
menipu. Ia menilai bahwa pengetahuan sejati hanya dari akal, bukan dari pengalaman. Tapi di sini Aristoteles yang muridnya sendiri juga menentang teori tersebut. Menurut Aristoteles, semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Kita belajar karena mengamati, meneliti, dan merasakan dunia nyata. Kalau indera dianggap menipu, maka manusia tidak akan pernah bisa belajar apapun. Jadi, bagi Aristoteles, filsafat Plato ini terlalu menolak pernyataan konkret dan terjebak dalam dunia yang abstrak yang tidak berguna bagi kehidupan nyata. Oke, lanjut kita ke kritik yang ketiga, yaitu masalah partisipasi. Plato mengatakan bahwa setiap benda di dunia nyata itu meniru dari dunia ide. Tapi bagaimana proses peniruan itu terjadi? Apakah ide-ide itu turun ke dunia? Apakah benda-benda bisa berhubungan dengan bentuk sempurna di dunia lain? Tidak ada penjelasan yang jelas dari Plato tentang ini. Lalu para filsuf juga kemudian menyebutnya sebagai masalah partisipasi, karena hubungan dunia nyata dengan dunia ide ini tidak pernah bisa dijelaskan secara logis. Yang keempat, bahaya politik dalam gagasannya. Dalam karyanya The Republic, Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh raja filsuf, seorang yang bijaksana, mengenal kebenaran, dan berpengetahuan tinggi. Namun, filsuf modern seperti Karl Popper mengkritik gagasan ini keras-keras. Menurut Popper, konsep raja filsuf ini bisa berbahaya karena menempatkan kebenaran hanya di tangan segelintir orang. Praktiknya, ide ini bisa menuntun pada pemerintahan otoriter atau totalitarian di mana rakyat dianggap tidak cukup bijak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, teori politik Plato ini bisa menjadi alat justifikasi bagi kekuasaan absolut. Meski dikritik, kita tidak bisa menafikan bahwa pemikiran Plato ini juga berharga. Teori dunia ide mendorong manusia untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, tidak hanya puas dengan apa yang nampak di permukaan. Dalam pendidikan, pandangan Plato ini juga bisa menginspirasi kita untuk terus mengajar kesempurnaan berpikir, mencari nilai-nilai moral dan kebenaran yang abadi di balik dunia yang berubah-ubah. Namun, kita juga perlu realistis. Di dunia modern yang berbasis pada sains dan bukti empiris ini, pemikiran Plato tidak bisa diterapkan secara langsung. Kita ini hidup di dunia yang dinamis, kompleks, dan penuh perubahan. Oleh karena itu, filsafat Plato bisa kita jadikan inspirasi, tapi bukan pedoman mutlak dalam memahami kenyataan. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, teori dunia ide Plato ini memang menarik, tapi terlalu jauh dari realitas. Plato seolah menempatkan dunia nyata sebagai bayangan yang tidak sempurna. Padahal justru dunia inilah manusia belajar, berjuang,
dan menemukan makna hidupnya. Saya juga merasa bahwa kebenaran tidak hanya bisa dicapai lewat akal, seperti kata Plato. Kadang juga kebenaran lahir dari pengalaman, dari apa yang kita lihat, kita alami, dan kita rasakan. Jadi, menurut saya, teori dunia ide juga tetap penting sebagai inspirasi untuk berpikir idealis, tapi juga harus diimbangi dengan pandangan yang lebih realistis dan manusiawi. Karena sesungguhnya kebenaran bukan hanya sesuatu yang jauh di dunia ide, melainkan juga sesuatu yang bisa kita temukan di tengah kehidupan nyata.